Skandal korupsi PT Timah periode 2015-2022 menjadi salah satu kasus terbesar dalam sejarah Indonesia dengan total kerugian negara mencapai 300 triliun. Sebanyak 22 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Harvey Mois, suami artis Sandra Dewi dan pengusaha Helena Lim. Audit BPKP mengungkapkan kerugian berasal dari beberapa sumber, di antaranya penyewaan alat berat, pengolahan ilegal senilai 2,28 triliun, pembelian biji timah dari tambang ilegal senilai 26,6 triliun, serta kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan senilai 271 triliun. Kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bermula saat krisis moneter 1997 hingga 1998 ketika BI menyalurkan 147,4 triliun untuk menyelamatkan 48 bank. Namun dana tersebut disalahgunakan hingga menimbulkan kerugian negara mencapai 138,4 triliun menurut BPK dan 106 triliun menurut BPKP. Kasus ini menjadi simbol penyimpangan dana publik terbesar pasca krisis ekonomi Asia. Grup Duta Palma diketahui menguasai secara ilegal 37.095 hektar lahan milik negara di Indragiri Hulu, Riau sejak 2003 hingga 2022. Kerugian negara mencapai 104 triliun, terdiri dari 4,9 triliun kerugian keuangan dan 99,2 triliun kerugian perekonomian. Pemilik Duta Palma, Surya Dharma Adi, dijatuhi 15 tahun penjara dan wajib membayar 41,2 triliun sebagai uang pengganti dan denda, sedangkan mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Tamsir Rahman, dihukum 9 tahun penjara. Kondensan ilegal TPPI 35 triliun. Kasus PT Trans-Pacific Petrochemical Indo Tama terjadi pada 2019 hingga 2011. Kasus ini menjual minyak mentah milik negara tanpa menyetorkan hasil sesuai ketentuan. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar 35 triliun. 3 pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka diantaranya adalah mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, mantan Deputi Ekonomi dan Pemasaran Joko Harsono, serta mantan Direktur TPPI Honggo Wendratmo. Korupsi dana pensiun PT Asabri senilai 22,78 triliun. Kesalahan investasi dan manipulasi pengolahan dana di PT Asabri selama kurang lebih 7 tahun mengakibatkan kerugian negara sebesar 22,78 triliun. 8 orang dijadikan tersangka, termasuk Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat yang juga terlibat dalam kasus Jiwasraya. Kasus ini mengguncang kepercayaan publik terhadap pengolahan dana pensiun di BUMN. Korupsi izin ekspor CPO senilai 20 triliun. Kasus penyalahgunaan izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO dari tahun 2021 hingga 2022 menimbulkan kerugian mencapai 20 triliun. Yang mana kerugian negara mencapai 6 triliun, perekonomian senilai 12 triliun, dan keuntungan ilegal 2 triliun. 5 tersangka ditetapkan, termasuk Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendak Wisnuwardana, dan Komisaris PT Wilmar Nabati, Master Parulian Tumanggor. Mereka tetap mengekspor CPO meskipun ada kewajiban memenuhi pasokan dalam negeri, sehingga menyebabkan kelangkaan minyak dalam negeri. Kasus asuransi Jiwasraya 16,8 triliun. Pengelolaan investasi yang tidak transparan di PT Asuransi Jiwasraya sejak 2008 hingga 2019 menimbulkan kerugian negara senilai 16,8 triliun. Kondisi keuangan perusahaan memburuk sehingga mencatat ekuitas minus senilai 27,24 triliun pada akhir tahun 2019, menyebabkan banyak nasabah kehilangan hak polisnya dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional. Korupsi proyek BTS 4G Kominfo senilai 8,32 triliun. Kasus pengadaan tower BTS 4G Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022 menimbulkan kerugian negara senilai 8,32 triliun. Dari target pembangunan 7.900 tower, hanya 1.900 lokasi yang benar-benar aktif hingga April 2022. Skandal ini melibatkan sejumlah pejabat dan kontraktor yang mengelambungkan nilai proyek serta gagal memenuhi target pembangunan infrastruktur digital di daerah terpencil.